Sahabat Life, sejak kecil kita selalu diajarkan bahwa rajin itu baik. Rajin belajar, rajin bekerja, rajin olahraga, rajin produktif. Semua itu dipuji dan dianggap tanda orang sukses. Bahkan mungkin kita sendiri bangga kalau kita bisa bekerja tanpa henti, tidur larut malam atau berolahraga setiap hari tanpa jeda. Tapi Sobat Life, bagaimana kalau ada penelitian medis yang justru katakan sebaliknya? Bagaimana kalau terlalu rajin itu ternyata sedang diam-diam merusak tubuh dan pikiran kita dari dalam? Ini bukan ajakan untuk jadi pemalas Sobat Life, tapi bisa jadi peringatan penting dari dunia sains. Mau tahu apa saja itu? Mari kita pelajari lebih banyak bersama Life. Live in fullness to eternity. Terlalu rajin itu tidak baik bagi kesehatan? Sahabat Life, kita hidup di zaman yang memuliakan kesibukan. Busy seolah jadi gelar kehormatan. Kalender penuh, to-do list mengundung, dan tidur 4-5 jam sehari dianggap normal, bahkan membanggakan. Di media sosial, kita lihat orang-orang sukses yang seakan tidak pernah berhenti bergerak. Dan kita bisa jadi terpancing untuk ikuti ritme yang sama. Tapi sahabat Life, dari dunia medis kini bicara dengan lantang. Ada harga yang sangat mahal yang harus dibayar tubuh kita ketika kita tidak beri jeda. Data dari World Health Organization di tahun 2021 ungkap bahwa bekerja lebih dari 55 jam per minggu meningkatkan resiko kematian akibat stroke sebesar 35% dan resiko penyakit jantung sebesar 17%. Nah, bukan hanya soal jam bekerja. Overtraining di gym, kurang tidur demi produktivitas, atau terus-menerus mengisi waktu tanpa ruang untuk beristirahat, semua ini ternyata punya dampak medis yang nyata dan serius. Mari sahabat Life, kita bahas satu persatu 5 penjelasan medis kenapa terlalu rajin berbahaya bagi kesehatan. Yang pertama, kortisol meledak. Sahabat Life, ketika tubuh kita terasa terus-terusan dalam mode siaga perang, di dalam tubuh kita ada sebuah hormon bernama kortisol yang sering disebut hormon stres yang siap untuk meledak. Tapi sahabat Life tahu kalau kortisol ini sebenarnya adalah teman kita. Fungsinya saat ada bahaya atau tantangan, kortisol dilepaskan untuk bantu kita waspada, fokus, dan bergerak cepat. Singkatnya, kortisol adalah alarm tubuh yang sangat berguna. Masalahnya timbul ketika alarm itu tidak pernah dimatikan. Ketika kita terus-terusan bekerja keras, kejar deadline, olahraga tanpa istirahat cukup, atau memaksa diri produktif tanpa henti. Tubuh terus memproduksi kortisol dalam jumlah tinggi, seolah kita selalu dalam keadaan darurat. Nah, kadar kortisol yang tinggi secara kronis ini terbukti secara medis bisa timbulkan efek yang sangat merusak. Tekanan darah naik, sistem imun melemah, pencernaan terganggu, siklus tidur kacau, dan resiko penyakit jantung bisa naik drastis. Bahkan ternyata kortisol yang berlebihan bisa menyusutkan bagian otak kita yang bernama hipokampus. Ini bagian yang bertanggung jawab atas daya ingat dan kemampuan belajar kita. Ada penelitian dari Stanford University di tahun 2022 yang terbitkan dalam jurnal Psychoneuroendocrinology bahwa individu dengan jadwal kerja dan aktivitas yang padat tanpa waktu pemulihan yang cukup tunjukkan kadar kortisol kronis yang 40% lebih tinggi dari rata-rata, disertai penurunan signifikan pada fungsi kognitif dan kekebalan tubuh. Yang kedua, overtraining syndrome. Kalau ini bisa terjadi jika kita olahraga berlebihan dan malah ujung-ujungnya melemahkan tubuh kita. Sahabat Life, olahraga itu luar biasa baiknya untuk tubuh kita. Ini fakta yang tidak perlu kita ragukan lagi. Tapi ada satu hal yang sering kali luput dari perhatian kita. Tubuh kita membangun kekuatan dan kebugaran bukan saat kita berolahraga, melainkan saat kita beristirahat setelah olahraga. Saat kita berolahraga, sebenarnya kita sedang merusak serat-serat otot secara mikro. Dan proses perbaikan yang membuat otot kita tumbuh lebih kuat terjadi di masa pemulihan. Kalau kita tidak pernah beri tubuh waktu istirahat yang cukup, proses perbaikan itu akan tidak pernah tuntas. Hasilnya, tubuh kita justru semakin lemah, bukan semakin kuat.
Dan kondisi ini dikenal dalam dunia medis sebagai overtraining syndrome atau OTS. Itu gejalanya apa saja? Nah, gejalanya bisa buat performa olahraga kita turun meski terus berlatih keras. Tubuh terasa lelah permanen, mudah sakit karena imun turun, gangguan tidur, mood buruk, bahkan depresi. Ironisnya, semakin keras kita berlatih tanpa istirahat, semakin buruklah kondisi tubuh kita jadinya. Ada dari American College of Sport Medicine di tahun 2023 yang tegaskan bahwa overtraining syndrome adalah kondisi nyata yang dialami bukan hanya atlet profesional, tapi juga masyarakat umum yang terobsesi berolahraga setiap hari tanpa hari pemulihan. Minimal 1 hingga 2 hari istirahat aktif per minggu adalah keharusan medis, bukan kemewahan. Ketiga, hutang tidur. Terlalu sibuk bisa buat kita punya hutang tidur yang menggunung. Ini bisa jadi bom waktu yang diam-diam meledak di dalam tubuh kita. Nah, sahabat live, mari kita jujur. Berapa jam kita tidur setiap malam? Kalau jawabannya kurang dari 7 jam dan itu sudah berlangsung berminggu-minggu atau berbulan-bulan, kita sebenarnya sedang membangun apa yang para ilmuwan sebut sebagai sleep debt atau hutang tidur. Dan hutang ini tidak bisa dibayar hanya dengan tidur panjang 1 hari di akhir pekan. Nah, saat kita tidur, tubuh kita tidak sedang menganggur. Justru sebaliknya. Inilah saat terbaik di mana otak kita membersihkan racun-racun saraf melalui sistem yang disebut glymphatic system. Nah, sel-sel tubuh memperbaiki diri, hormon pertumbuhan diproduksi, dan memori kita dikonsolidasi. Nah, semua proses vital ini hanya bisa terjadi saat kita tidur cukup dan berkualitas. Itulah kenapa kurang tidur secara kronis terbukti tingkatkan resiko diabetes tipe 2, obesitas, penyakit jantung, depresi, dan bahkan demensia. Bukan hanya itu, kemampuan konsentrasi dan pengambilan keputusan kita pun bisa turun drastis. Bisa setara dengan kondisi orang yang mabuk alkohol, katanya sahabat live. Nah, studi besar dari University of California yang diterbitkan dalam jurnal Nature Reviews Neuroscience di tahun 2023, mereka menyimpulkan bahwa tidur kurang dari 6 jam per malam selama 2 minggu berturut-turut menghasilkan gangguan kognitif dan fisik yang setara dengan begadang total selama 48 jam. Namun yang mengkhawatirkan adalah orang yang kurang tidur sering tidak menyadari betapa buruknya kondisi mereka. Keempat adalah burnout. Ini bukan sekedar lelah biasa. Ini kondisi medis yang serius, sahabat live. Sayangnya, kata burnout ini sering dianggap sebagai istilah lebay untuk orang yang tidak kuat kerja keras. Padahal sejak tahun 2019, WHO secara resmi mengakui burnout sebagai fenomena pekerjaan yang memiliki klasifikasi medis tersendiri dalam International Classification of Diseases. Intinya, burnout bukan sekedar lelah yang bisa hilang setelah tidur malam. Ini adalah kondisi kelelahan kronis, fisik, emosional, dan mental yang terjadi akibat paparan stres kerja atau aktivitas berlebih yang sudah berkepanjangan tanpa waktu jeda pemulihan yang cukup, sahabat live. Nah, gejalanya itu juga cukup nyata secara medis. Itu bisa seperti rasa lelah yang tidak hilang meski sudah istirahat, kehilangan motivasi total, sinisme, mudah marah, sulit berkonsentrasi, dan gejala fisik seperti sakit kepala, gangguan pencernaan, hingga nyeri otot yang tidak jelas sebabnya apa. Dalam jangka panjang, burnout akhirnya bisa picu depresi klinis dan gangguan kecemasan yang jadinya butuhkan penanganan profesional. Sebuah survei global dari Gallup di tahun 2023 yang libatkan lebih dari 122.000 pekerja di 142 negara temukan bahwa 44% pekerja melaporkan alami gejala burnout yang signifikan. Angka tertinggi yang pernah tercatat sejak survei ini dimulai. Indonesia sendiri termasuk dalam negara dengan tingkat burnout yang tinggi di kawasan Asia Tenggara.
Yang kelima, gut-brain axis yang terganggu. Nah, kalau yang ini Sobat Life, sistem pencernaan kita yang ikut menderita. Ini yang jarang kita sadari Sobat Life. Tapi ternyata tubuh kita ini punya jaringan komunikasi dua arah yang sangat canggih antara otak dan usus kita. Ini para ilmuwan sebut gut-brain axis atau jalur komunikasi usus dan otak. Jadi ketika kita terus-terusan stres dan memaksakan diri tanpa istirahat, sinyal stres dari otak langsung bisa pengaruhi kerja sistem pencernaan kita. Ditambah lagi, umumnya orang yang terlalu rajin dan terlalu sibuk pasti sering kali makan terburu-buru, melewatkan waktu makan, makan sambil bekerja, atau bahkan mengkonsumsi makanan tidak bergizi demi alasan praktis. Nah, keadaan ini ditambah dengan kadar kortisol yang tinggi, ini jadi bisa hambat produksi enzim pencernaan dan ganggu pergerakan usus kita. Hasilnya apa? Hasilnya tentu adalah gangguan pencernaan yang serius. Kondisi yang paling umum muncul adalah irritable bowel syndrome atau IBS, mah kronis, sembelit atau diare bergantian, kembung, dan bahkan perubahan komposisi mikrobiome usus yang berdampak pada imunitas dan kesehatan mental kita. Ingat sahabat life, usus yang tidak sehat adalah pintu masuk bagi banyak penyakit lainnya. Penelitian dari Harvard Medical School di tahun 2023 yang diterbitkan dalam Gastroenterology tegaskan bahwa stres kerja kronis dan pola makan tidak teratur akibat gaya hidup terlalu sibuk adalah kontributor utama meningkatnya kasus gangguan pencernaan fungsional di kalangan usia produktif secara global. Nah, sahabat live, setelah mendengar kelima penjelasan medis tadi, kita mungkin merasa sedikit lega karena ternyata ada alasan ilmiah yang sangat kuat mengapa tubuh kita sesekali minta berhenti. Dan kabar baiknya, semua kondisi yang kita bahas tadi bisa dicegah dan bahkan diperbaiki. Tapi tentu jika asalkan kita mau mulai mengubah cara kita memandang produktivitas dan istirahat. Masalah terbesarnya bukan soal kita rajin atau tidak. Masalahnya adalah kita sering lupa bahwa tubuh kita bukan mesin. Tubuh kita adalah makhluk hidup yang butuh siklus, bekerja keras lalu memulihkan diri. Seperti otot yang perlu istirahat untuk tubuh kuat, seluruh tubuh dan pikiran kita pun butuh jeda untuk bisa tampil optimal. Berikut solusi konkret berbasis sains yang bisa kita terapkan mulai dari ini. Pertama, terapkan batas waktu kerja yang sehat. WHO rekomendasikan tidak lebih dari 55 jam kerja per minggu. Jadi, mari buat jadwal harian yang memisahkan waktu kerja dan waktu pribadi dengan tegas. Nah, notifikasi pekerjaan di luar jam kerja boleh dimatikan karena ingat, ini bukan soal kemalasan, ini soal kebutuhan medis tubuh kita. Yang kedua, prioritaskan tidur 7 hingga 9 jam setiap malam. Tidur bukan membuang waktu, sahabat life. Ini adalah investasi terbesar bagi produktivitas dan kesehatan kita. Untuk itu, mari sahabat life buat rutinitas tidur yang konsisten. Tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari, termasuk akhir pekan. Yang ketiga, sisipkan hari pemulihan dalam jadwal olahraga. Tubuh kita tumbuh lebih kuat di saat istirahat, bukan saat berlatih. Berikan minimal 1 hingga 2 hari istirahat aktif per minggu. Bisa dengan jalan santai atau peregangan ringan. Intinya kita harus sadar kalau ini bukan malas tapi ini bagian dari program latihan yang benar. Yang keempat, kenali tanda-tanda burnout sejak dini. Kalau sahabat live mulai merasa lelah yang tidak hilang, kehilangan semangat atau mudah marah tanpa alasan yang jelas, ini sebenarnya sudah jadi sinyal tubuh yang tidak boleh kita abaikan. Kita harus segera kurangi beban, cerita ke orang yang dipercaya, atau bisa perlu konsultasikan ke profesional kesehatan mental. Kelima, jaga waktu makan dan kualitas makanan. Makan bukan formalitas ya sahabat live. Untuk itu, mari luangkan waktu khusus untuk makan dengan tenang, tanpa gadget atau pekerjaan. Jangan lupa untuk pilih makanan bergizi seimbang yang bisa dukung fungsi otak dan sekaligus jaga keseimbangan mikrobiome usus kita. Yang keenam, jadwalkan waktu istirahat aktif secara rutin. Penelitian dari MIT
2022 tunjukkan bahwa pikiran yang beristirahat justru bisa hasilkan ide-ide terbaik dan solusi paling kreatif. Jalan-jalan di alam, meditasi, lakukan hobi yang menyenangkan, atau sekedar duduk diam menikmati minuman hangat. Nah, semua ini adalah produktivitas dalam bentuk lain ternyata sahabat life. Sebagai kesimpulan kita, sahabat life, tubuh kita adalah hadiah paling berharga yang pernah kita terima. Ia tidak minta banyak, hanya minta diperlakukan dengan adil. Diberi kerja keras yang bermakna, tapi juga diberi istirahat yang layak. Diberi ambisi yang tinggi, tapi juga diberi kedamaian yang cukup. Jadi mulai hari ini, mari kita ubah definisi rajin kita. Rajin bukan berarti tidak pernah berhenti. Rajin yang sejati adalah ketika kita cukup bijak untuk tahu kapan harus melaju penuh dan kapan harus melambat. Agar kita bisa terus berlari jauh, bukan cepat habis di tengah jalan. Karena hidup yang penuh dan bermakna bukan diukur dari seberapa sibuk kita, tapi dari seberapa sehat, bahagia, dan hadir kita dalam setiap momen yang Tuhan berikan. Demikian pembahasan kita, semoga Sobat Life terberkati. Jangan lupa ikuti terus, like dan subscribe YouTube channel Cornelius Media. Mari kenali dan jaga kesehatan kita bersama Life. Live in fullness to eternity.